Street photography adalah salah satu genre yang membuat gua semakin cinta dengan dunia fotografi. Nggak ada cara yang salah, cara yang benar, cara yang cepat, cara yang instan dalam melakukan street photography. Setiap orang punya caranya masing-masing dalam menghasilkan karya terbaik mereka. Banyak hal yang kalian bisa temukan di jalanan. Dan keberagaman ini membuat street photography menjadi bervariasi ya. Apa yang kita lihat menarik buat diri kita dibandingkan dengan orang lain itu bisa berbeda banget. Dan adanya keberagaman ini juga membuat munculnya suatu style yang teman-teman mungkin sering lihat di dunia fotografi, khususnya di street photography ya. Dalam membuat suatu style di street photography, vokaleng merupakan salah satu pemeran utama. Tapi jangan salah, setiap vokaleng itu bisa menghasilkan karya terbaiknya asalkan kita tahu cara memaksimalkannya dengan tepat. Di video kali ini gue ingin memberikan gambaran ke kalian apa saja yang bisa kalian lakukan dengan vokaleng yang kalian punya saat ini. Sampai sejauh mana kalian bisa memaksimalkan dan menciptakan style dalam suatu vokaleng. Dan gue pengen supaya kalian juga nggak terlalu terburu-buru dalam memilih vokaleng. Bisa jadi vokaleng yang kalian punya saat ini adalah vokaleng terbaik untuk kalian jika kalian sudah bisa menggunakannya dengan maksimal. Dalam perjalanan street photography gua sudah menggunakan 3 lensa sampai sejauh ini. Lensa fix dengan 3 vokaleng yang berbeda. Yang pertama itu adalah lensa dengan vokaleng 35, kemudian ada lensa dengan vokaleng 75, dan yang terakhir, yang gue beli adalah lensa dengan vokaleng 135. Sebelum gue memutuskan untuk membeli vokaleng tertentu, gue membuat kategori berdasarkan diri gue sendiri ya. Dan kategori ini gue buat untuk meminimalisir kesamaan style yang muncul dari setiap vokaleng. Sebenarnya sejauh ini ada 4 kategori yang gue buat untuk diri gue sendiri, tapi baru tercapai 3. Mungkin nanti setelah gue bisa nabung, gue bisa nyobain satu kategori lagi di vokaleng ini. Oke, kita langsung aja bahas kategori satu persatu. Dimulai dari kategori yang pertama, yaitu kategori normal. Kategori normal ini adalah buat gua vokaleng dengan range 35 sampai 50 mm. Kenapa gue bilang ini vokaleng dengan normal, kategori normal? Karena menurut gua dengan range segitu, ini adalah range yang paling mendekati dengan hasil mata yang kita lihat secara alami. Dengan vokaleng 35 sampai 50 atau kategori normal, menurut gua apa yang kita lihat dengan apa yang kita mau tuangkan ke kamera itu marginnya sangat kecil. Jadi hasilnya bisa mendekati ataupun mirip. Dan keuntungan dengan range vokaleng ini adalah kita bisa, karena bentuknya tidak terlalu wide ataupun tidak terlalu tele, jadi ini adalah vokaleng yang sangat-sangat sebutannya apa ya? Mungkin all around ya. Jadi bisa dipakai dalam berbagai macam kondisi. Vokaleng dengan range normal ini buat gua bisa menciptakan style yang ingin memasukkan konteks ke dalam frame kita. Contohnya apa? Mungkin kita ingin memperlihatkan suatu kondisi ketika berada di pasar. Seperti apa sih kondisi pasar itu? Masukkan environment ke dalam satu frame kita dan membuat cerita berdasarkan environment tersebut. Titik poinnya di situ. Untuk bisa mendapatkan momen-momen tertentu, terkadang kita harus mendekat kepada subjek. Jadi dengan vokal yang normal ini memaksa kita untuk lebih berinteraksi dengan subjek. Salah satu tantangan terbesar buat gue dalam range 35 sampai 50 adalah bagaimana caranya kita bisa menata banyak objek atau banyak subjek ke dalam satu frame. Kalau kalian bisa melakukan ya, ini bisa jadi satu hal yang sangat menarik. Tapi kalau misalkan kalian tidak terbiasa untuk memasukkan banyak objek atau subjek ke dalam frame, gue rasa pengalaman pribadi gue adalah kita menjadi sedikit overwhelmed dan jadi bingung apa fokus dalam foto kita. Nah itu adalah hal yang mesti diperhatikan. Kemudian di kategori yang kedua adalah kategori tele. Buat gue kategori tele itu adalah lensa dengan vokaleng antara 50 ke atas tapi tidak melebihi 100. Ini adalah vokaleng di mana kita berada tidak terlalu dekat dengan subjek dan tidak terlalu jauh juga ya.
masih bisa merasakan suasana yang terjadi di sekitar kita, momen-momen apa aja yang bisa terjadi, tapi kita tetap bisa menjaga momen candid ya. Range vokal yang ini juga bisa membantu kita untuk mendapatkan suatu komposisi di mana kalau misalkan kita terlalu dekat, itu bisa membuat orang tidak lewat di depan kita ya. Nah, misalkan kayak beberapa shoot kalian mau mencari foregroundnya pakai subjek ada orang di depannya dengan vokaleng yang normal sebelumnya yang udah gue jelasin. Kalau terlalu dekat, ketika ada orang lewat itu dia akan merasa kita mau foto dan dia jadi belok. Tapi dengan vokaleng yang tele ini menurut gue itu tetap bisa menjaga apa yang terjadi di jalan seperti normal karena kita berada di jarak yang tidak terlalu kelihatan oleh orang-orang yang bakal lewat. Buat gue di style vokaleng tele ini kita juga bisa menciptakan beberapa shoot yang lebih berfokus ke 1-3 subjek aja. Jadi kita bisa lebih mendapatkan cerita ya. Jadi style yang diciptakan adalah seperti cerita dari subjek tersebut tanpa harus menghilangkan seluruh unsur lingkungan di sekitarnya. Kemudian di kategori yang ketiga buat gue adalah kategori super tele. Ini adalah kategori dengan vokaleng yang lebih besar dari 100 mm. Buat gue ini vokaleng yang sangat menarik. Gue udah coba vokaleng ini dalam 2 bulan terakhir ke belakang. Dan buat gue di vokaleng ini kita bisa berfokus untuk mendapatkan shoot yang sifatnya lebih detail. Agak sulit kalau kita ingin memperlihatkan lingkungan atau environment di frame kita. Yang paling menantang adalah buat gue di vokaleng ini gak semua orang itu bisa loh melihat komposisi dari kejauhan. Dan gue salut untuk orang-orang yang bisa melakukan itu. Gue kesulitan untuk bisa menciptakan komposisi karena gue adalah tipe orang yang harus berada dekat atau harus merasakan lingkungan untuk bisa menentukan komposisi apa yang ingin gue bentuk dalam satu foto. Range Super Tele ini adalah salah satu vokaleng yang agak tricky dan bisa berhasil dengan kondisi lapangan ya. Jadi dia sangat-sangat tergantung dengan kondisi lingkungan yang atau tempat hunting yang mau kita tuju. Ada beberapa space tempat hunting yang sangat diuntungkan dengan vokaleng ini, tapi ada juga beberapa tempat hunting yang kita nggak bisa pakai sama sekali karena terlalu sempit. Jadi dia sifatnya lebih ekstrim dalam hal pengaplikasian. Entah kenapa gue merasa vokaleng ini sangat enak banget dipakai untuk menciptakan suatu style photo street yang bersifatnya mengincar tekstur dalam satu foto ya. Gue gak tahu kenapa tapi gue merasa ini sangat tajam banget dan gue suka banget dengan kompresinya. Kemudian yang terakhir adalah kategori white. Buat gue kategori white ini adalah kategori di bawah vokaleng 35 mm. Ini yang gue bilang di awal tadi, salah satu kategori yang belum kesampaian gue coba. Gue pengen banget coba kategori ini ya, di bawah 35. Buat gue ini adalah salah satu kategori yang paling menantang dalam street photography. Dan buat orang-orang yang telah lama menggunakan kategori white atau di range di bawah 35, menurut gue mereka adalah orang-orang pemberani. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuat suatu foto street, khususnya memasukkan satu subjek ke dalam foto kita, kalian tahu sendiri dengan lensa yang semakin wide berarti kita adalah harus mendekat kepada subjek. Dan orang-orang yang menggunakan lensa wide ini, gue lihat adalah orang-orang yang bisa berinteraksi, orang-orang yang bisa ngobrol dengan gampang banget dengan subjek mereka dan bisa menarik satu foto dari situasi tersebut. Itulah kategori yang gue buat sendiri dan yang gue tentukan dalam memilih vokaleng. Dan setiap kategori ini menurut gue ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Seperti yang gue bilang lagi tadi di awal, jangan terburu-buru untuk memilih vokaleng. Buat gue setelah gue menggunakan 3 lensa ini dengan 3 vokaleng yang berbeda, minimal kalian coba explore dulu sampai sejauh mana kalian bisa memaksimalkan vokaleng ini. Dan jangan takut untuk berubah style
Karena sering berjalannya waktu, kita pasti bakal mendapatkan referensi dari teman-teman kita atau melihat hasil karya orang lain atau bahkan referensi ketika kita coba sendiri di lapangan. Jangan takut untuk mengganti style kalian. Kalau kalian suka dengan apa yang kalian foto, menurut gue itu lebih penting daripada mikirin apa kata orang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan tetap foto apa yang membuat kalian senang. Bye.